Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang teks eksposisi materi kelas 10 semester ganjil. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pengertian teks eksposisi. Masih bersama saya Pak Lutfi yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran kali ini. Namun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi secara Kamus Besar Bahasa Indonesia. Eksposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uraian, yaitu paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi adalah uraian, yaitu paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Jadi eksposisi ini adalah sebuah uraian yang penjelasannya adalah sebuah paparan yang dibuat untuk maksud dan tujuan. Yang dibuat untuk maksud dan tujuan. Jadi apa yang dibuat di eksposisi ini, apa yang ditulis, apa yang disampaikan, apa yang dibuat, dan apa yang ada di dalamnya dalam eksposisi yaitu sebuah informasi yang tentunya ada maksud dan tujuannya. Seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian teks eksposisi menurut istilah. Teks eksposisi menurut istilah adalah teks berbentuk karangan yang memaparkan sebuah gagasan, informasi, dan pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat. Saya ulangi ya. Teks eksposisi menurut istilah adalah teks berbentuk karangan yang memaparkan sebuah gagasan, informasi, dan pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat. Jadi eksposisi ini adalah sebuah karangan, sebuah hasil tulisan yang memaparkan, yang menjelaskan ya, sebuah gagasan, sebuah ide, kemudian sebuah informasi dan sebuah pengetahuan yang dikemas secara singkat, pendek atau ringkas, padat dan akurat. Tentunya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik. Nah, di sini sudah ada beberapa warna dalam pengertian teks eksposisi yang tujuannya adalah untuk mempermudah dalam pemahaman teks eksposisi. Warna ungu, kata karangan, warna merah, gagasan, informasi, dan pengetahuan, dan warna kuning, singkat, padat, dan akurat. Inilah 3 kata kunci yang harus dipahami dalam memahami pengertian teks eksposisi. Baik, kita masuk ke kata kunci yang pertama yaitu karangan. Ya, ternyata eksposisi ini adalah sebuah karangan. Apa itu karangan? Ya, sebuah hasil tulisan atau hasil rangkaian kata-kata yang berbentuk kalimat-kalimat ya yang tentunya bisa kita pahami. Jadi eksposisi ini adalah sebuah karangan. Kemudian yang kedua yaitu gagasan, informasi, dan pengetahuan. Ya, jadi apa yang bisa dikaji, apa yang bisa dibahas, apa bisa yang atau apa yang bisa kita ketahui, apa yang kita bisa rumuskan dalam eksposisi ini adalah sebuah gagasan. Ya, jadi kalau kita memiliki gagasan, memiliki ide, memiliki hasil pemikiran, bisa kita tuangkan dalam bentuk eksposisi. Ya. Kemudian kalau kita memiliki informasi atau pengetahuan, bisa kita tuangkan dalam eksposisi. Nah, inilah yang menjadi pusat dalam pembahasan eksposisi. Ya, apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dipaparkan yaitu gagasan atau hasil pemikiran atau ide. Kemudian sebuah informasi dan pengetahuan. Kemudian yang terakhir yaitu kata kuncinya singkat, padat, dan akurat. Ya, singkat yaitu pendek atau ringkas, padat yaitu bentuknya sangat padu. Kemudian akurat yaitu
tepat kebenarannya atau bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi eksposisi ini adalah sebuah karangan yang memaparkan sebuah gagasan, informasi dan pengetahuan secara singkat, padat dan akurat. Ya, kata kuncinya yaitu yang pertama adalah karangan. Yang kedua gagasan, informasi dan pengetahuan, dan yang terakhir yaitu singkat, padat dan akurat. Ingat-ingat ya, yang pertama karangan, yang kedua gagasan, informasi, pengetahuan, yang ketiga yaitu singkat, padat dan akurat. Nah, ketiga kata kunci inilah yang termasuk inti dari teks eksposisi. Ya, bagaimana? Sudah jelas ya? Ya, baik. Nah, kemudian ada tambahan sedikit informasi dari teks eksposisi yaitu kegunaan. Apa kegunaan dari teks eksposisi? Ya, teks eksposisi digunakan seseorang untuk menyampaikan gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kembali lagi ya, pada pengertian tadi yaitu akurat. Ya, tentunya apa yang kita hasilkan, ide apa yang kita telah hasilkan. Jika kita menemukan sebuah ide, kemudian kita menemukan sebuah hasil pemikiran, tentunya bisa kita tuangkan dalam eksposisi. Namun dalam tujuannya nanti, apa yang kita gagaskan, apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya kita mencantumkan sumber yang kuat, yang sesuai fakta. Nah, sumber datanya harus benar-benar yang sebenarnya, data sebenarnya, kemudian fakta, tidak mengada-ngada, dan bukti-bukti untuk memperkuat gagasan. Ya, baik. Jadi, eksposisi ini digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah gagasan atau hasil pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran. Tentunya di situ dilengkapi dengan sumber data, fakta, dan bukti-bukti untuk memperkuat gagasan. Bagaimana? Sudah jelas ya? Ya, sudah paham? Ya, sedikit. Ya, baik. Kita ulangi 3 kata kunci yang termasuk pengertian dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu karangan. Yang kedua, gagasan, informasi, pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu singkat, padat, dan akurat. Nah, jadi ketiga kata kunci ini bisa kalian rumuskan sendiri dengan bahasa kalian, tentunya tidak mengurangi 3 kata kunci ini. Misalnya, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berbentuk karangan yang menjelaskan tentang gagasan, informasi, pengetahuan yang dikemas secara singkat, padat, dan akurat. Ya, diingat-ingat ya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu materi pengertian teks eksposisi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.